Yang ke-12 riwayat dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal mas'alata, setiap permintaan yang dilakukan oleh peminta-minta itu adalah kadun, cakaran, cakar pakai kuku besi, mukanya itu dicakar oleh kukunya ini, dibuat oleh Allah nanti kuku besi. Yakadu yang mencakar-cakar biar rojulu wajhahu, yaitu seorang yang pekerjaannya meminta-minta nanti akan mencakari mukanya sampai habis kulit dan dagingnya. Ila ayas ala rojulu sultanan au fi amrin la budda minhu, kecuali kalau dia memang kepepet dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam musibah, dan dia minta kepada sultan, itu dilakukan karena tidak bisa kalau tidak seperti itu. Misalnya terkena bencana, musibah berat, sembarangan entek kabeh, omahe longsor, yang ada tinggal yang melekat di badan. Nah ini termasuk di antara alasan yang dibolehkan meminta oleh seseorang kepada sultan atau penguasa. Ini boleh karena, tapi ada batasnya sampai dia bisa bangkit dan hidup mandiri lagi. Wes ya sudah, tidak boleh lagi. Cuma orang karena gak ngerti ilmu agama, dia tidak takut apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Baik, sekarang yang ke-13 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man asobat, barang siapa yang ditimpa fakotan kepepet atau mendesak kemudian tidak bisa apa-apa, fa'angzalaha bin nasi, maka kepepetnya itu dia menyandarkan diri atau meminta-minta kepada manusia, sesama manusia. Maka kata Nabi lam tusadda, kebutuhannya itu tidak akan terpenuhi kalau dia hanya menyandarkan kepada sesama manusia. Oleh karena itu hadirin, ya secara lahir ikhtiar dia boleh kalau alasannya kayak tadi, tapi yang lebih penting dia harus menyandarkan kesulitan atau persoalannya itu billahi, semata-mata hanya kepada Allah. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah karena semuanya itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyandarkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah, sekalipun mungkin dia ikhtiar atau tawasul melalui sesama manusia, maka itu akan memberikan dampak positif kepada apa yang dia alami. Allahu lahu birizkin ajilin au ajilin. Orang yang kesulitan, kepepet atau terpuruk karena musibah itu, kemudian dia menyadarkan dirinya kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar ajilin au ajilin. Ajil ini segera. Kalau ajilin ini dalam waktu yang mungkin agak lama, butuh waktu. Tapi kalau kita menyandarkannya dan memohonnya kepada Allah Ta'ala, pasti akan Allah memberikan jalan keluar dan pertolongan. Karena tidak ada doa, usaha dan ikhtiar manusia yang sungguh-sungguh pada Allah itu yang tidak diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian, pasti aku akan kabulkan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang menanyakan tentang aku, beritahukan kepadanya bahwa aku ini qarib, sangat dekat. Ujibu da'watad da'in, dan aku akan mengabulkan doanya orang yang sungguh-sungguh memohon, meminta-minta. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, maka berupayalah untuk bisa terkabulkan doanya itu dengan cara beriman kepadaku. Ini hadirin, kadang-kadang orang kan tidak sabar kepinginnya segera bisa menyamai orang yang lain, apalagi hidup di kota semacam ini.
Yang ke-14 wa Sauban radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala. Nabi yang bersabda nggih, man siapa saja takafala yang mau mengajukan jaminan li kepadaku Allah yas'alan nasa syai'an, untuk tidak meminta-minta atau ngemis kepada orang lain. Nabi bersabda lek ana wong sing gelem jamin nggih, berjanji kepadaku ndak akan meminta-minta, maka kata Nabi wa atakafalu lahu bil jannati, dia akan tak jamin masuk surga. Nggih, menjaminkan dirinya atau berjanji kepada Nabi untuk tidak meminta-minta tadi itu, maka Nabi menjamin baginya akan masuk surga, tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Fakultu, maka aku bertanya, kata Sauban, ana ya Rasul, saya wahai Nabi, untuk tidak meminta-minta. Fakana, maka adalah Sauban la yasalu ahadan syai'an, maka sampai di akhir hayatnya Sauban ini tidak pernah minta-minta kepada siapa saja, terutama urusan materi atau urusan duniawi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, isnadnya adalah digolongkan pada isnad yang sahih. Itu apa iki? Oh niki nggih. Nanti ketemu ini orang yang dibolehkan meminta-minta ini, 3 hal ini alasannya. Kita baca dulu sebuah riwayat nomor 15 dari Abi Bisrin Qabisah nggih. Panggilannya terkenalnya Qabisah ibnu Muharrik radhiyallahu qala tahammaltu, kata Qabisah, suatu ketika aku pernah menanggung beban yang berat. Kata Abi Basir Qabisah menanggung beban yang berat, hamalatan yang sangat berat tadi itu. Fa'ata itu Rasulullah SAW, maka karena bebanku yang berat, beban hidup materi yang sangat berat itu, maka aku datang kepada Rasulullah SAW. As'aluhu, kemudian aku meminta bantuan, minta pertolongan kepada Nabi. Fiha, karena persoalan yang berat ini tadi. Waqala, maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Akim, tunggulah, sabarlah. Kata Nabi, sabaro. Hatta ta'tiyana as-shadaqatu, sehingga nanti datang orang yang mengantarkan sedekah, maksudnya zakat. Kalau nanti ada zakat yang akan diberikan kepada amil, fana'muru, aku akan perintahkan laka untuk memberikan kepadamu zakat itu, dia terhadap zakat. Sumakola, setelah disemayani kayak gitu, maka Nabi melanjutkan sabdanya. Beliau bersabda, sumakola, maka bersabdalah Nabi, ya Qabisah. Nah ini pesannya secara lahir untuk Qabisah ini tadi, Basir bin Qabisah, tapi sebetulnya juga untuk semuanya, termasuk untuk kita. Innal mas'alata, bahwa meminta-minta itu la takhilu, tidak halal, tidak boleh. Misal ora oleh. Nggih. Illa li hadis salasatin, kecuali dengan 3 alasan ini. Ini baru boleh. 1, yang pertama, rajulun tahammala hamlatan. Seorang laki-laki atau pokoknya seseorang yang menanggung beban yang berat, yang berat yang dia sendiri sudah tidak bisa mengatasi. Fahalat, maka boleh. Lahu, bagi rajul ini tadi, al-mas'al itu untuk meminta-minta, hatta yusibaha, sehingga dia bisa bangkit kembali, terbebaskan dari urusan persoalannya itu. Sumansik, dan yang pun bangkit, balik normal lagi, maka jangan melanjutkan meminta-minta itu, maka berhentilah sampai di situ. Ini yang pertama. Boleh kalau memang keadaannya sudah darurat sekali. Kemudian warajulun asabatu jaihatun, seseorang yang tertimpa bencana, ya kayak tadi itu yang saya ceritakan, tertimpa bencana, ijtihad, yang menghabiskan malahu, hartanya. Orang yang hidup di daerah pegunungan atau di apa itu,
Begitu ada musibah bencana besar, semuanya longsor, hilang sama sekali, dia menjadi tidak punya apa-apa. Fakhalat, maka keadaan seperti itu boleh dia. Nggih, lahu atas rajul ini al mas'alatu untuk minta. Hatta yusibah kiwaman, sehingga dia berjalan normal lagi min aisin dari kehidupannya. Nggih. Jadi minta untuk beban untuk menutupi beban hidupnya dan keluarganya, sehingga dia bisa punya tempat lagi, bisa punya bahan hidup lagi dan seterusnya, maka itu baru dibolehkan. Auqala, atau Rasul bersabda sida dan min aisin, memperoleh kemudahan hidup lagi. Yang ketiga warajulun asobatu faqatun, ya sama nggih, bencana kesulitan. Hatta yakula salah satu, sama orang yang ditimpa bencana, sehingga di antara kaumnya atau masyarakatnya mindawil hijjah, dari orang yang dapat dipercaya, min kaumi, dari kaumnya, laqad asobat fulanan faqatun. Kalau ada 3 orang yang bersaksi atau yang mengatakan bahwa si fulan itu memang betul-betul dalam penderitaan yang berat, yang hebat, maka enten yang menyaksikan kayak gitu, sebetulnya dia tidak memberitahukan kepada banyak orang, tapi ada yang mengetahuinya. Fakhalat, maka jadi boleh lahu bagi rajul tadi itu al masalata, untuk meminta-minta. Hatta yusibah kiwaman, sampai menjadi normal kehidupannya. Auqala sidadan min yasin, atau Nabi mengucapkan sampai dia memperoleh kemudahan dalam hidup. Famasi wahunna, selain 3 hal ini, minal masalati, dari persoalan, ya qabisa, wahai qabisa, suhtun, meminta-minta itu menjadi murkanya Allah, haram hukumnya, haram dan menjadi murkanya Allah. Yakuluha, untuk memakannya, sohibuha suhtan, makan yang dimurkai atau yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah taala, kecuali 3 hal ini dilarang untuk meminta-minta. Termasuk yang dibolehkan adalah meminta bantuan atau sumbangan yang digunakan untuk seperti tempat ibadah, seperti lembaga pengembangan agama, pengembangan umum, ini dibolehkan menurut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-16, Wan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini kata Nabi, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi taruddu al-luqmatu wal luqmatani. Kata Nabi, orang miskin yang sesungguhnya itu adalah bukanlah orang yang yatufu, berkeliling, mider-mider nggih. Ngalor ngidul nggih, ngetan ngulon, keliling pokoknya, itu mendatangi manusia untuk mencari lukmatun wa lukmatani, sesuap atau 2 suap makanan, sekedar untuk mencari suapan makanan. Wa tamratu au tamrotani, nggih, atau sekedar untuk mencari sebuah korma atau 2 buah biji korma. Nggih, bukan itu orang miskin itu. Tetapi walakinal miskin, orang miskin yang sesungguhnya itu, kata Nabi, ini definisi yang disampaikan Nabi, miskin yang betul itu adalah alladzi la yajidu ginan, orang yang memang tidak mempunyai sarana untuk bisa mencukupi kehidupannya. Nggih. Wala yuftanu, tetapi dia tidak pernah terlintas lahu pada pikirannya fayutasaddaqa, mengharapkan pemberian atau sedekah alai kepada rajul tadi itu. Wala yaqumu fayasalun nasa, kemudian dia tidak bangkit atau pergi berjalan kemana-mana untuk minta-minta. Sebetulnya dia memang tidak mampu, kekurangan, dalam keadaan miskin bahkan fakir, tetapi dia tidak menampakkan kekurangannya, kemiskinannya, kefakirannya, apalagi keliling kemana-mana untuk meminta-minta. Dia hanya
memasrahkan urusannya kepada Allah Ta'ala dan berikhtiar sesuai dengan kemampuannya. Jadi meminta-minta atau ngemis bahasa kita, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ini adalah bukan merupakan jalan yang diizinkan oleh syariat agama kita. Yang dibolehkan memang kalau dia sudah betul-betul dalam keadaan terdesak, kena musibah kayak tadi itu, maka dia boleh meminta kepada orang-orang yang mumpuni termasuk kepada sultan tadi itu. Ini baru dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Entek ganti bab baru. Sebelum pindah bab, nggih monggo. Pundi enten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini yang dibahas tadi sudah minta-minta. Seperti ngamen itu apa juga minta-minta. Ngamen itu Iya. saya katakan, oh ini kan menghibur. Kebanyakan tidak teliti kata-kata enak-enak istirahat. Malah terganggu nggih, Pak. Terima kasih. Ya. Itu juga bagian daripada meminta-minta. Sebetulnya itu hanya digunakan diantaranya untuk melampiaskan kemalasannya. Kalau dia mau berikhtiar, banyak tuh anak yang sebetulnya betul-betul berkekurangan, tapi dia tidak kemudian berupaya untuk meminta-minta, seperti yang berikhtiar jual koran misalnya. Ini boleh malahan, atau ikhtiar apa saja sekalipun kelihatannya remeh, nyemir sepatu, banyak di terminal-terminal itu, ini dibolehkan. Nanti kita akan ketemu di dalam riwayat yang lain bahwa zaman dulu, tapi kalau sekarang sepertinya kalau di kota apalagi di desa saja sudah jarang. Orang yang berkekurangan lebih baik dia menggunakan alat yang dia punyai, kemudian membawa tali itu dulu, tapi cuma ini gambaran atau contoh saja. Artinya Nabi memerintahkan untuk berikhtiar, pergi dengan tali dan alatnya itu ke gunung, kalau istilahnya zaman Nabi, ke gunung. Kalau sekarang ya bukan ke gunung, ke hutan atau ke apa, untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dijual untuk menutupi kebutuhannya. Tapi kan sekarang banyak yang tidak mau, lebih baik minta, sekalipun dia alasannya dengan ngamen dan lain sebagainya. Sebetulnya itu dilarang menurut syariat agama, termasuk yang Nun Sewu. Sekarang ini ada topeng lah, ben gak ketok. Iya, ben gak ketok tonggone lek dia ternyata nyambut gawe kaya ngono. Sebetulnya orang kalau mau berikhtiar apapun, kalau dia tulus dibarengi dengan memohon kepada Allah Ta'ala, pasti Allah memberikan jalan. Apakah dengan bekerja sebagai cleaning service, sebagai driver, sebagai tukang cuci dan lain sebagainya. Kalau dia berikhtiar itu lebih bagus daripada dia meminta-minta. Meminta sama dengan mencakar mukanya sendiri nanti di akhirat dengan kuku yang dibuat oleh Allah dengan tembaga. Jadi tidak boleh menurut syariat agama. Ngaten nggih? Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, siapa saja dijauhkan oleh Allah dari pekerjaan meminta-minta. Nggih, monggo. Mengenai Islam kan tadi diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk meminta-minta. Kalau untuk meminta-minta untuk pembangunan kan dibolehkan. Gimana kalau saudara kita itu seperti yang terlihat di jalan-jalan itu kan bawa mobil, itu pokoknya meminta-minta. Ya. Itu dibenarkan apa enggak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bapak meminta itu memang banyak caranya, tapi harus dengan cara yang wajar. Tapi kemudian dengan mobil kemudian keliling kemana-mana, ini kadang-kadang perlu dipertanyakan.
Kalau dia jujur betul-betul semata-mata untuk melakukan pembangunan, tidak ada sama sekali yang untuk digunakan pribadi, insya Allah boleh. Asal kejujurannya itu. Banyak temen yang mudah-mudahan betul ya, itu menyelidiki, ternyata banyak yang diselewengkan. Ini yang menjadi tidak boleh. Termasuk yang datang kadang-kadang Bapak dari satu rumah ke rumah yang lain dengan membawa surat opuai. Itu kalau dicek kebenarannya juga masih perlu diteliti kembali. Wallahu alam bisa. Pokok lek jujur betul-betul untuk apa? Untuk sarana peribadatan insya Allah dibolehkan. Kalau betul loh nggih. Tapi lek sana diceleweng lah ini yang menjadi tidak boleh. Nggih, ngaten nggih. Wallahu alam bisa. Sampun. Ketoke gampang nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta sumbangan bersama ya. Minta sumbangan. Ya, konotasinya menjadi berbeda. Sebetulnya sama-sama minta nggih. Lek minta sumbangan kan ya biasanya untuk pembangunan atau untuk kegiatan peribadatan, seperti kegiatan peringatan hari besar misalnya, untuk mohon sumbangan kepada agnia tertentu, bantuan sekian untuk mengadakan peristiwa Isra Mi'raj misalnya. Ini memohon bantuan boleh. Nggih. Lek minta-minta ya kayak tadi itu yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, ngemis bahasanya. Lain. Ngoten nggih? Nggih. Sampun saya napa telas waktu nih. Nek tasik kita lanjut, ini bab baru. Lah niki bab jawazul akhdi nggih, oleh menerima pemberian. Kita kalau diberi boleh, malah menolak tidak boleh. Kalau diberi loh nggih. Nggih, min ghairi mas'alatin, bukan dengan cara meminta-minta. Tapi ada yang memberi. Wala tutiu ilahi, dan tidak berupaya untuk bagaimana dia bisa diberi. Nyindir misalnya, atau dengan cara yang halus ben dikei. Nggih, ngomongno amplop misalnya. Ketoke gak minta tapi sindiran arahnya juga kepada meminta-minta. Kalau minta ndak boleh, tapi kalau ndak minta diberi, ini dibolehkan. Ngerti nggih? Bisa ini judulnya saya sudah kena ini. Sekarang kita lihat isinya. Nah, sekarang babnya menjadi 538, tadi 537, dan ini hadis yang pertama di bab ini. An Salim ibnu Abdillah ibnu Amr, an Abi Abdillah bin Amr, mana jenenge meh podo-podo nih. An Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala Abdullah ini berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a. Kata Abdullah, ini kata Abdullah, ini saya wis ngaji, cuma ya apa belum apa sempurna betul, karena pernah diterangkan bahwa minta-minta tidak boleh. Ini suatu saat Abdullah ini ditawani oleh Nabi, yu'tinil ata'a, Nabi akan memberikan satu pemberian kepada Abdullah ini. Fa'akulu, maka Abdullah menjawab, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Nggih. Tadi kan wis diterangno gak oleh minta-minta. Lah iki aku dikei gak wani nrimo jarene Abdullah. Nggih. Karena yang dipahami itu apa? Menerimanya. Padahal dia tidak meminta, tapi diberi. Lah, cuma menerima itu harus mau. Nggih, harus mau. Maka apa? Abdullah ini jawabnya ketika diberi oleh Nabi itu, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni, berikan Rasul kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Nggih. Padahal Nabi memberikan sesuatu kepada Abdullah ini karena ada apa tujuan tersendiri, karena Abdullah ini orangnya rajin ya, ngurusi apa kegiatan kemasjidan waktu itu misalnya, kemudian banyak menolong, suka, artinya
banyak kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah, maka Nabi simpati, Nabi akan memberikan sesuatu kepada Abdullah ini. Faqala, maka Nabi kemudian juga menyampaikan nasihatnya selanjutnya, khudhu, ambillah, terimalah, jangan kau tolak. Yang penting sudah menjadi milikmu. Perkorongku mbok gawe dhewe utawa mbok sedekahkan lagi, kamu dapat dua. Kamu nerima dapat rezeki dari Allah dan halal, kamu tidak minta, tidak apa-apa, boleh terima kalau tidak minta. Kemudian kalau kamu berikan lagi kepada orang lain, kamu juga dapat kebaikan. Ini belum dibaca tapi tak terangno. Ndi Mang? Khudhu idza jaa min ahlil mali syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin. Terimalah pemberian kebaikan dari orang lain kepadamu sekalipun kamu dalam keadaan ada, tetapi kamu la sa'ilin, tidak meminta-minta lebih dulu. Fakhudhu fatamawalhu, jadikanlah itu sebagai kepemilikanmu, jadikan milikmu. Fa in sitakulhu, lek kamu mau silakan digunakan, tapi wa in sita tasaddaqta bihi, kalau kamu misalnya ada orang lain yang lebih membutuhkan, kamu boleh memberikan kepada orang lain lagi. Jadi lek bahasane wong Jawa, aja pisan-pisan nolak rezeki, nek diberi diterima, ning ya aja tomak, aja arep-arep, apalagi meminta-minta. Lek kamu mau silakan digunakan, dimakan, tapi lek kamu ada orang lain yang membutuhkan, silakan. Wa mala fala tutbi'u nafsaka, kalau ndak seperti itu maka kamu jangan mengikuti hawa nafsumu kemudian meminta-minta. Qala Salim, fakana Abdullah yas'alu akhatan syai'an awala yuratu syai'an utiyahu. Maka Abdullah ini setelah itu dia tidak pernah menolak pemberian apalagi dari Rasulullah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi pemberian kebaikan itu kalau tidak diterima ini menjadi kecewa yang memberi, gitu. Apalagi yang memberi ini sudah mengupayakan tujuannya untuk membuat senang orang yang diberi. Sama dengan ketika kita dalam keadaan darurat atau musafir atau ada musibah, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Misalnya ketika kita musafir di bepergian yang sudah mencukupi marhalah tertentu, kita diperintahkan atau dibolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Ada orang yang tidak mau menerima itu. Nyapa wong tunis enek lho. Kono kok ketemu masjid mana nyapa dijamak, nyapa diqashar. Dilakoni biasa. Allah yang berniat baik kepada kita memberikan rukhsah atau kemurahan atau kebaikan kepada kita, kemudian kita tidak mau menerimanya, sama dengan ketika panjenengan memberikan kepada orang lain, ternyata orang yang panjenengan beri itu tidak mau menerimanya, malah menolaknya, Allah malah kurang suka. Jadi dalam perjalanan, dalam musafir, pokoknya sudah memenuhi syarat perjalanannya bukan maksiat dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka menjamak, mengqashar itu lebih baik daripada salat seperti ketika kita berada di rumah. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih? Baik, kita lanjutkan. Entek meneh sitok tok isine. Ganti lagi babul khisi 59. Anjuran alal akli min amaliyatihi. Nggih, ada anjuran bahwa kita memakan atau mengonsumsi atau menggunakan sesuatu itu adalah min amaliyatihi, dari usahanya sendiri, bukan dari cara tadi itu, tapi dengan ikhtiaran sendiri. Wa ta'afuf, dan Allah sangat suka kepada orang yang suka menjaga kehormatannya, menjauhi meminta-minta. Wa taridi, dan mengharapkan lil i'ta'i, untuk bisa diberi sekalipun dengan cara sindiran-sindiran tadi itu. Jadi hadirin, ini nanti hadisnya merujuk kepada para nabi-nabi terdahulu yang sudah memberikan contoh kepada kita. Para nabi dahulu itu seperti ini. Oh, si ana ayate.
Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lek kamu sudah selesai melaksanakan perintah Allah termasuk sholat, maka fantasiru fil ardi, berupayalah di muka bumi, berikhtiar bekerja untuk mendapatkan wabtaghu min fadlillah, untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupaya berikhtiar bekerja itu juga diperintahkan ketika kita sudah selesai menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hadisnya. Entek nggih. Ya nomor nggih. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Kita akan membicarakan tentang bekerja untuk menghidupi kebutuhan kita dan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.